Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Konstruksi Indonesia menyajikan materi pelatihan berbasis kompetensi di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sesuai dengan SKKMI KTL 2 Romawi.02.108.01 menginspeksi pemasangan pembumian. Teman-teman sekalian, langkah-langkah kita adalah yang pertama merencanakan dan mempersiapkan pemeriksaan dan pengujian tahanan pembumian. Yang kedua, memeriksa dan menguji tahanan pembumian. Yang ketiganya itu adalah kita akan membuat satu laporan. Selanjutnya teman-teman, dalam merencanakan dan mempersiapkan pemeriksaan pengujian tahanan pembumian, setelah kita katakan sudah menerima surat perintah kerja SPK dari pemberi kerja, kita baca, kita pahami untuk memastikan bahwa instruksi dapat kita laksanakan. Kita karena lihat kondisinya, kondisi di lapangan seperti apa, bisa atau tidak untuk kita lakukan pengujian. Karena ada kalanya juga kita saat kita mau melakukan pengujian, ada material-material pelaksanaan pekerjaan yang lain itu masih berserakan dan mengganggu untuk pengujian. Ada kalanya juga kita masalah cuaca, bisa jadi gerimis, bisa jadi juga memang hujan yang kita tidak bisa lakukan untuk pengujian dapat dilakukan, atau pekerjaan yang mengganggu dari aktivitas pekerjaan disiplin lain. Bisa jadi yang dari atas ada potensi benda jatuh yang mengakibatkan kita menjadi berbahaya dan menjadi kecelakaan kerja. Itu yang harus kita pahami. Kenapa kita belum bisa melakukan. Kemudian kita lakukan program kerja pengujian tahanan sistem pembumian dan prosedur pemeriksaan pembumian disiapkan. Kita siapkan semuanya dan dengan persyaratan-persyaratan berlaku. Artinya prosedur-prosedur pemeriksaan yang menjadi standar dalam pemeriksaan di proyek kita siapkan. Standarnya apa, ketentuannya apa, itu yang harus kita lihat. Dan kita lihat kembali gambar yang ada. Gambar yang ada konstruksinya apa sih yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh pelaksana pemasangan surat perintah kerja kita, yang mana kita siapkan semua, berita acara harus kita persiapkan, dan dokumen terkait inspeksi tahanan pembumian untuk kita siapkan dan pelajari dan kita pahami. Jadi jangan lupa juga kita harus mempersiapkan alat uji. Ya, alat uji kita persiapkan, ada alat uji, terus alat-alat K3, alat bantu yang dibutuhkan agar disiapkan dalam kondisi dapat bekerja dengan baik. Peralatan-peralatan harus dalam kondisi keadaan baik. Dan kalau alat ukur itu harus juga kita kalibrasi. Kita kalibrasi sesuai dengan spesifikasi peralatan. Jadi teman-teman sekalian, langkah kedua untuk memeriksa dan menguji tahanan pembumian, kita ikuti
peraturan dan prosedur keselamatan kerja diterapkan selama pelaksanaan pekerjaan. Jadi harus kita terapkan selama dalam pekerjaan. Titik elektrodenya juga kita lihat, kelengkapannya bagaimana, kita periksa dan kita uji sesuai dengan standar acuan dan prosedur inspeksi. Kemudian komponen pembumian diperiksa sesuai dengan fungsi kerjanya dan setiap rangkaian listrik diukur untuk memastikan tahanan pembumian, tahanan isolasi, dan polaritas persyaratan. Jadi kita lihat tahanan pembumian, kita menjadi ground reference di atas dia panel, kalau memang dia tinggi kita uji juga. Karena yang kita butuhkan adalah tahanan pembumian sebagai reference di atas. Teman-teman sekalian, selanjutnya membuat satu laporan. Laporan pemeriksaan dibuat sesuai dengan prosedur dan format yang berlaku. Artinya masing-masing proyek itu dia ada format berbeda-beda, baik bentuk. Tapi yang terpenting adalah informasi yang dapat diberikan atau dituangkan dalam laporan pemeriksaan. Kondisi cuaca, terus juga hasil ukur, tata cara pengukuran, itu yang mesti kita buatkan formatnya. Termasuk dicantumkan peralatan ukur, kelasnya itu juga harus dicantumkan, merek. Berita acara pemeriksaan diisi sesuai dengan prosedur dan format yang berlaku. Lalu kita isi berita acaranya, kita isi dan kita tanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait. Misalnya dari pihak pemilik, penerima kerja ini kemarin kita untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangannya, sekarang pekerjaan pengujiannya. Kita sebagai penguji kita turut bertanggung jawab. Pengawasnya siapa? Ada MK, ya kita MK manajemen konstruksi juga turut sebagai pengawas untuk melakukan tanda tangan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. Teman-teman sekalian, sebelum kita lakukan inspeksi, melakukan pengukuran tahanan pembumian yang telah dipasang oleh kontraktor atau penerima kerja untuk melakukan pemasangan pembumian. Selanjutnya kita cek kondisi titik pembumiannya dan area tanah sebagai resistansi titik pengukuran tanah pembumian. Jadi kita clearance dulu areanya supaya mudah kita untuk menguji dan membacanya dengan tepat agar hasil pengukuran dihasilkan dengan pengukuran yang benar dan faktual. Kemudian kita periksa alat ukur yang kita gunakan dan bagaimana penggunaan alat ukur yang tepat sesuai dengan aturan atau keterangan pada alat ukur termasuk tingkat ketelitiannya. Jadi begini, setiap alat ukur itu ada yang namanya instruksi penggunaan alat ukur. Seperti ini kita bisa lihat ya. Kita harus baca, kita perhatikan, kita pahami. Dalam hal ini kita melakukan inspeksi pengukuran penggunaan alat yang kita gunakan adalah Digital Earth Tester Kyoritsu model 4105A. Teman-teman sekalian, bila kita lihat instruksi penggunaan alat ukur yang kita akan pakai, kita cek dulu baterai. Di sini ada pengecekan baterai. Baterai itu harus dia full, kalau bisa baterai itu baterai baru. Terutama
alat-alat ukur yang sudah terlalu lama nggak digunakan. Ini yang harus kita cek bahwa baterainya itu dalam kondisi baik. Untuk lebih baik lagi kita gunakan baterai-baterai yang baru saja. Kita tes beban dengan menyambungkan elektroda pembumian ke titik E. Nah, ini kita sambungkan kabel yang hijau ini, elektrodenya ada, dia ada E, ada P, ada C. Nah, E-nya ini kita masukkan ke titik grounding yang akan kita ukur dengan kabel hijau ini. Kemudian kabel merah sebagai titik referensi titik C kita sambungkan ini sebagai titik referensi. Kita ambil 10 meter sampai 20 meter jaraknya dari titik elektroda root di 10 sampai 20 meter kita lakukan. Kemudian kita ambil referensi yang kedua. Ini kita di titik B, kita sambungkan. Nah, ini kita letakkan di antaranya, tengah-tengah lah kurang lebih ya, di antara tengah-tengah itu kita sambungkan, kita taruh titik di situ, kita ambil, kita gunakan stick. Tadi juga titik P itu kita gunakan, taruh dengan stick ini terbuat dari galvanis untuk kita lakukan pengujian. Selanjutnya kita di sini ada untuk tegangan pada peralatan. Nah, ini nanti kita letakkan tegangan pada peralatan. Set dulu. Kita set posisi indikatornya, kita set bahwa alat ini bekerja pada tegangan 10 volt atau di bawahnya. Kalau dia ada di atas 10 volt itu akan terjadi blink. Jadi error dia. Titik-titik 3 itu ada error. Nah, ini bisa jadi kondisi pada titik referensi di sana tidak kondak terhadap tanah, tidak kondak terhadap tanah. Jadi jika kita ingin dia menjadi kondak terhadap tanah, kita siramin aja air supaya dia menjadi kondak. Jadi antara batang pengujian dengan lingkungan tanah menjadi kondak. Ya, pengukuran itu bisa kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada di alat. Nah, ini prosedurnya seperti itu. Jadi kita lakukan sesuai dengan prosedurnya supaya dalam penggunaan alat menjadi benar. Kemudian kita lakukan, kita udah taruh di antara tengah itu, kita lakukan press test to test. Nah, kita masukkan. Tapi kita langsung selektor switchnya pada posisi yang tinggi dulu, posisi tinggi di 2000 ohm, lalu kita lakukan press to test. Kita tekan, kita lihat, kita baca. Kasih dia hanya angka, belum ada di belakang, digit di belakang belum ada. Kita turunkan karena dia masih kondisi tertentu di bawah, maka kita turunkan ada dia digit 1, sehingga untuk lebih presisi lagi ya kita turunkan lagi menjadi di posisi 20. Kita lihat bahwa kondisi yang sebenarnya terbaca sebagai nilai tahanan pembumian dari elektroda adalah ini, nilai RE-nya. Kemudian kita catat hasil pengujian untuk menjadi satu laporan. Nah, ini nanti berita acara nanti kita buat menjadi satu laporan. Kita buatkan seperti ini. Dapat catat umpamanya ada grounding apa. Nah, selanjutnya untuk ukuran urutan pengukuran yang lainnya seperti yang tertera
tertera pada instruksi manual. Nah, ini yang ada nih, instruksi manual. Yang satu lagi instruksi penggunaan alat, nantilah kita bahas lebih lanjut secara khusus, karena untuk apa sih ini alat ini, atau tata cara pengukuran yang ada tertera pada manual instruksinya. Sebagai catatan, tentunya kita mengukur, menghasilkan harus ada dasar. Dasar itu dari Persyaratan Umum Instalasi Listrik UIL 2000 atau dengan SNI atau BSN, yang menyatakan bahwa instalasi pemasangan luar pengantar PN harus dibumikan dan resistansi pembumian total seluruh sistem tidak boleh lebih dari 5 ohm. Begitu juga ketuang pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor Per 02 garing 1989 tentang pengawasan instalasi penyalur listrik. Pada pasal 54 ayat 1, tahanan pembumian dan seluruh sistem pembumian tidak boleh lebih dari 5. Nah, ini kita ada dari persyaratan. Kalau persyaratan itu sifatnya teknis, kita bisa nanti akan perlakuan teknisnya bagaimana supaya secara teknis kita memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tapi kalau mengenai peraturan menteri, sifatnya hukum. Kalau sifat hukum itu ada sanksinya, jadi ya bersifat sanksi. Sanksinya bisa jadi kita denda bila ada grounding kita yang tidak memenuhi standar, bisa juga menjadi tidak dikeluarkannya izin INB, atau mungkin izin juga kita SLF, sertifikat layak operasi. Jadi disitulah kita nanti terbenturnya. Oleh karenanya kita harus benar-benar concern terhadap apa yang sudah dipersyaratkan dan apa yang sudah diberi peraturan oleh pemerintah. Karena disebut tadi adalah tahanan pembumian dari seluruh sistem pembumian, artinya dikatakan dengan nilai tahanan pembumian dari elektroda. Jadi nilai tahanan pembumiannya yang kita dapatkan, dan tidak boleh lebih dari 5 ohm. Sehingga kita catat hasil persyaratan yang dipersyaratkan dan diatur dalam peraturan. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pekerjaan, kita harus melengkapi K3. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlu diketahui bahwa kita pun dalam bekerja, alhamdulillah kita dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Kedua adalah bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula keselamatannya. Yang ketiga, bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Nah, itulah. Oleh karenanya kita dalam bekerja bukan asal perusahaan itu memerintahkan kita bekerja, kerjakan ini. Tidak. Teman-teman sekalian harus meminta peralatan K3-nya sehingga kita dalam bekerja kondisi selamat, aman, nyaman, dan kita bisa beraktivitas jauh lebih baik ke depannya. Nah, itulah yang kita perlukan dalam
tata urutan pekerjaan harus kita perhatikan, kita utamakan keselamatan pekerja dan kesehatan pekerja. Jadi kita minta aja pada perusahaan, minta tolong siapkan peralatan K3 kita akan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan surat perintah kerja. Setelah kita persiapkan, telah dilakukan dan diketahui instruksi penggunaan alat ukur yang tadi yang saya sebutkan, Kyoritsu model 4105A, kita langsung pengukuran. Pertama ya kita sambungkan lagi yang seperti tadi tahapan-tahapannya, tahapan untuk groundingnya, elektronik pembumian yang akan kita uji. Kedua kita tempatkan titik referensi yang tadi tapi kita lihat kondisi di lapangannya. Kalau memang dia bisa sampai 20 udah 20. Tapi kalau dia memang di bawah itu, ya udah kita taruh di situ dan kita cari titik tengahnya aja untuk kita dapatkan referensi kedua. Yang tadi yang kabel kuning tadi. Ketiga kita geser dulu untuk kita cari tegangannya. Tegangannya dapat berapa nih, kita tes tegangannya, kita dapatkan di bawah 10 volt. Jangan sampai lebih. Kalau nanti lebih blink, tapi kan udah tahu tadi caranya. Ketika blink ya kita tambah air aja supaya menjadi air itu menjadi konduktor, menjadi kondak terhadap tanah, ya penyebaran distribusi tegangan dan arus pada peralatan ukur itu bisa sesuai dengan ketentuan peralatan. Lakukan pengukuran seperti tadi, di set dulu 2000, kemudian juga dipindahkan ke posisi yang lebih rendah. Lalu kita baca nilai tahanan pembumian dari elektroda. Dalam satuannya itu nanti satuannya. Teman-teman sekalian, jika kita dapatkan katakanlah dalam pengukuran itu atau dalam pengujian nilai tahanan pembumian elektroda itu tidak sesuai dengan persyaratan kuil SNI atau Permenaker, maka kita dapat memerintahkan kontraktor atau yang melaksanakan tugas pembuatan elektroda bumi itu untuk memperbaikinya. Memperbaikinya dalam arti bukan harus dibongkar, tapi kita harus cari lagi, kita pasang lagi, kita tanam, atau kita tanam beberapa yang sehingga kita bisa ukur kembali untuk kita dapatkan nilai pembumian apa yang sudah dipersyaratkan. Dan setelah kita ukur kembali nih, dan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang ada, kita catat langsung untuk setiap titik pembumian. Karena di sini Mama katakan di sini titik pembumian listriknya berapa ohm. Nanti ada titik lagi proteksi petir, penyalur petir di sini berapa ohm, genset berapa ohm, trafo berapa ohm, elektronika berapa ohm. Nah ini nanti kita buatkan satu laporan yang ada. Jadi kita buatkan catat setelah selesai pengujian ini semuanya kita catat. Nah, kita rapikan kembali semuanya. Kalau mau selesai, kita rapikan kembali peralatan-peralatan. Jangan lupa yang terpenting sekali. Biasanya karena memang peralatan alat ukur ini, atau terutama alat ukur grounding tester ini sangat lama digunakan, sehingga kalau kita nggak copot baterainya itu menjadi lumer, peralatan menjadi rusak. Jadi harus sangat hati-hati dalam penggunaan alat ukur, karena ini bagian elektronika sehingga tidak boleh tersambung atau bertegangan. Makanya untuk supaya alat ukur itu menjadi awet atau mungkin bisa lebih mengurangi salah pengukuran atau salah baca, prosedur itulah peralatan, terutama prosedur perawatan itu harus
teman-teman sekalian, dalam hal langkah selanjutnya kita membuat satu laporan. Tentunya laporan itu harus kita lengkapi juga ya, tadi gambar branding, gambar jadi gambar sistem pembuangan bagaimana dia ada, mungkin ada yang elektroda root atau elektroda pita atau mungkin pakai plat atau sistem penyambungan lain. Nah itu harus kita lampirkan semua gambar-gambarnya, harus kita lampirkan. Terus foto-foto pengukuran saat tadi kita ukur, saat pengukuran langkah-langkahnya apa semuanya kita foto. Peralatan alat ukurnya juga kita siapkan, masuk gitu. Kita siapkan. Kemudian apa sih kita gunakannya K3? K3 ya secukupnya K3 sesuai dengan penggunaannya aja. Yang kita gunakan ke alat K3-nya itulah. Kalau pengukurannya kalau memang nggak terjadi apa ya, dalam tangan, sepatu yang menjadi standarnya dulu, standarnya yang ini sarung tangan itu. Ya kalau umpama dia perang sekali cahaya ya kita pakai kacamata lah. Ya kacamata kalau baik gitu ya. Kalau di situ ada debu kita pakai masker. Ya lihat situasi kondisinya, makanya kita lihat ke lapangan pada saat kita akan lakukan pengukuran. Terus catatan yang wajib dipatuhi atau diperbaikan sistem. Tadi kan saya sampaikan bahwa kalau ada perbaikan, ada ini yang nggak mencapainya, oh ya harus perbaiki. Memang harus ikut diperbaiki. Kalau enggak yang menjadi satu tidak sesuai dengan berita acara hasil pengujian. Nah, berita acara hasil pengujian ini kita lihat nih. Berita acara hasil pengujian kita harus siapkan semua. Tahanan pembumiannya berapa, kalau tercatat, dan kelayakan sistemnya bagaimana. Nah itulah kenapa sih teman-teman sudah nanyain ya, kenapa sih laporan itu wajib dibuat gitu. Laporan itu wajib dibuat untuk menyatakan bahwa pekerjaan sistem pembumian sudah dinyatakan selesai dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku serta dapat diterima dengan baik. Artinya kita sampai selesai sampai kapanpun kalau tidak terdokumentasi, tidak ada serah terima, pekerjaan itu belum dinyatakan selesai secara hukum. Faktanya selesai tapi hukumnya enggak. Orang nanya kenapa dibuat untuk secara fakta yang secara administratif hukumnya, karena untuk kita lakukan supaya bisa proses penagihan. Kan kita juga butuh untuk yang namanya pekerjaan selesai itu kita harus dibayar. Nah itulah yang menjadi kenapa kita wajib membuat satu laporan, dan itu menjadi satu standar. Setiap laporan itu dimanapun kita bekerja, apapun bentuk pekerjaannya, laporan dalam bentuk tulisan, sehingga kita benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang kita laporkan dan tertulis. Ya, itulah yang mungkin teman-teman perlu ketahui, bahwa langkah-langkah saya sebutkan dari langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga, laporan itu sudah selesai. Mudah-mudahan ini menjadi satu manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita akan jauh lebih baik dalam bekerja. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Barakallah. Salam hormat dari Rumah Konstruksi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya Winata.